Setelah Bernie dipukuli oleh para preman itu, mereka pun pulang dengan penuh kekecewaan. Tak cukup sampai di situ, sesampainya di rumah, ibunya Dokya marah besar kepadanya. Sebab, Dokya sudah mengingkari janjinya untuk tidak naik ke atas ring lagi. Awalnya Dokya kebingungan, sebab yang ia tahu, ibunya sudah mengizinkannya. Dan ternyata, kekacauan itu disebabkan oleh Katen. Ia berbohong kepada Dokya, dengan mengatakan, bahwa ibu mereka sudah mengizinkan Dokya untuk bertarung. Awalnya Dokya merasa kecewa kepada Katen. Tapi, sebagai seorang kakak yang baik, akhirnya Dokya pun memaafkannya. Semenjak peristiwa itu, Bernie bertekad untuk mencari uang dengan cara menjadi kuli panggul. Dan dengan tekad dan semangatnya yang tinggi, akhirnya Bernie pun bisa membangun kembali warung ibunya Dokya. Bernie ditugaskan untuk menjadi juru masak. Sedangkan Dokya dan Katen, menjadi pramusaji. Oleh karena tempat untuk menumbuk sambalnya beberapa kali pecah, akhirnya mereka meminjam tempat penumbuk sambal raksasa dari kuil. Dokya ditugaskan oleh ibunya untuk membeli pepaya ke warung Bibi Cham. Tapi karena Dokya tidak tahu tempatnya, kemudian ia pun bertanya kepada salah satu penjual pepaya. Si pedagang itu marah kepada Dokya. Ia merasa tersinggung, sebab, Dokya menanyakan tempat penjual pepaya, kepada seorang yang juga penjual pepaya. Tapi setelah Dokya mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui jenis pepaya yang bagus, akhirnya si tukang pepaya itu pun memakluminya, dan mengajari Dokya, cara memilih pepaya yang bagus. Dan ketika Dokya hendak pulang, si preman yang tempo hari bertarung di atas ring melihatnya. Mereka pun menghampiri Dokya. Ia mengatakan, bahwa ia tak percaya sudah dikalahkan oleh Dokya. Ia pun kembali mengajak Dokya bertarung 1 lawan 1. Awalnya Dokya menolak, tapi ia terus memaksa. Alhasil, pertarungan pun tak terhindarkan. Si preman pun kembali dikalahkan oleh Dokya. Anak buah si preman berniat untuk mengeroyok Dokya. Bibi Papaya yang melihat itu pun, tak tinggal diam. Ia menghadang para preman itu. Hingga salah satu gigi si preman, rontok akibat ditonjok oleh Bibi Papaya. Perkelahian pun semakin tak terhindarkan, hingga barang dagangan pun hancur akibat perkelahian itu. Dokya yang dibantu oleh Bibi Papaya pun, akhirnya berhasil mengalahkan para preman. Dan sebelum Dokya pergi, Bibi Papaya mempromosikan warung ibunya Dokya, kepada semua orang yang berada di tempat itu. Scene beralih kepada si dua orang asing. Mereka marah-marah, karena kristal pembuka laptopnya hilang. Hingga para wanita penghibur pun menjadi sasaran kemarahan mereka. Kemudian, mereka berinisiatif melihat rekaman CCTV yang berada di klub tinju. Dan ternyata, Katenlah yang mengambil kristal itu. Sedangkan di sisi lain, Dokya yang sedang merayakan hari ulang tahunnya, mendapat hadiah kalung yang terbuat dari kristal, dari adik kesayangannya, yaitu Katen. Selain itu, Katen juga memberi hadiah kepada Bernie. Bernie diberikannya sebuah kemeja yang harganya sangat mahal. Di saat mereka pergi keluar rumah, tiba-tiba para preman itu datang dan membawa mereka ke hadapan orang asing.
Katen dipaksa agar mengatakan di mana kristal itu berada, tapi ia tak mengakuinya. Dokya yang tak tega melihat Katen disiksa, berniat untuk menghentikan para preman itu. Akan tetapi, justru Dokyalah yang terjatuh. Di saat itu, si orang asing melihat kristal itu berada di keher Dokya. Ia pun mengambilnya dengan cara kasar. Tapi tiba-tiba, salah satu preman itu menodongkan pistol ke kepala orang asing. Ia menyuruh orang asing itu agar menyerahkan kristalnya. Si orang asing yang merasa dihianati, menginjak perut Dokya dan menjatuhkan kristal itu ke mulut Dokya, hingga tertelan. Kemudian, ia menyandera Dokya. Si orang asing mengatakan, bahwa laptop itu hanya bisa dibuka oleh kristal itu. Apabila laptop itu dibuka dengan paksa, maka akan mengakibatkan terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Pemimpin preman yang mendengar itu pun, kemudian mengajak orang asing itu untuk berdamai. Dokya kemudian berontak, dan melarikan diri. Sedangkan di ruangan lain, Bernie dan Katen yang hendak dieksekusi, juga melakukan hal yang sama. Katen melihat makanan pedas di meja makan itu. Ia menyuruh Bernie agar membuka mulutnya, lalu memasukkan makanan itu dan menyuruh Bernie agar menelannya. Dokya terus dikejar oleh para preman. Di saat Dokya tersudut, tiba-tiba Bernie datang dan melemparkan para preman itu. Dokya kembali ditangkap dan dimasukkannya ke dalam mobil. Dokya terus memberontak, hingga mobil itu menabrak sebuah warung. Bernie dan Katen mengejar di belakang, dengan mengendarai alat berat. Bernie dihadang oleh para petinju. Oleh karena kekuatannya sudah hilang, Bernie pun menjadi bulan-bulanan para petinju itu. Mereka menghajar Bernie dengan jurus, ala-ala Smackdown. Katen yang melihat itu pun tak tinggal diam. Ia berlari menuju dapur, lalu berusaha membuat somtum dadakan. Setelah selesai, Katen langsung memasukkan somtum itu ke mulut Bernie. Dan Bernie pun kembali mendapatkan kekuatannya. Dokya terus berlari menghindari kejaran para preman. Ia berlari menaiki tumpukan peti kemas. Dokya pun berhasil mengalahkan beberapa orang preman. Sedangkan Bernie, masih belum bisa mengalahkan para petinju itu. Saat Dokya hendak turun, ia dicegat oleh si preman licik. Tapi pada akhirnya, si preman licik pun berhasil dikalahkan. Sedangkan di tempat lain, Bernie juga berhasil mengalahkan para petinju itu. Dokya yang hendak melarikan diri, ditodong pistol oleh si preman. Dokya disuruhnya memasuki sebuah pesawat. Bernie yang hendak menolong Dokya pun ditembak oleh pimpinan para preman, hingga Bernie tak mampu untuk bangun. Katen yang melihat itu pun, langsung menghampiri Bernie. Ia memberikan paspor yang selama ini Bernie cari. Katen menyuruh Bernie agar pulang ke negaranya. Sedangkan Katen akan berusaha menyelamatkan Dokya. Bernie membuka paspor itu. Di antara paspornya terselip sebuah buku catatan. Buku itu adalah gambar sebuah keluarga kecil. Keluarga itu adalah keluarga Katen dan Dokya, dan salah satunya adalah Bernie. Bernie sudah dianggap keluarga oleh Katen dan Dokya. Oleh sebab itu, Katen menyembunyikan paspornya Bernie. Bernie yang melihat buku itu pun menjadi terharu. Ia berusaha bangkit, walaupun rasa pedas di tubuhnya sudah hilang. Sekarang kekuatannya bukan berasal dari cabai, melainkan kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu cinta terhadap keluarga. Sedangkan di dalam pesawat, si orang asing dan si preman saling berselisih. Mereka ingin menguasai laptop yang berisi berlian kamelia itu, hingga mereka berdua saling menghabisi. Dan di luar, Bernie berusaha membalikan pesawat itu, hingga kedua orang itu terjebak di dalamnya. Setelah mengalahkan para preman itu, Bernie pun terjatuh tak sadarkan diri. Dokya dan Katen hanya bisa menangisi Bernie. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Katen mencoba hendak memasukkan somtum ke mulut Bernie.
Bernie yang dalam keadaan pingsan pun, mencium bau cabai, lalu ia tersadar dan berlari.